Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya anak-anakku di SMA Negeri 1 Pemalang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat. Terkhusus tentang kompetisi dasar yang ketiga, yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat. Bagaimana yang kita ketahui anak-anakku semuanya, dalam kesempatan ini Bapak ingin memperluas wawasan kalian. Saya yakin ketika waktu kalian menginjak bangku SMP pernah belajar tentang materi beriman kepada malaikat. Materi iman kepada malaikat yang perlu Bapak sampaikan di kesempatan kali ini berkaitan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah definisi beriman kepada malaikat, kemudian pengertian malaikat, kemudian dalil nakli tentang adanya malaikat, kemudian tentang tugas dan nama malaikat sendiri, kemudian sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat jin dan manusia, kemudian yang terakhir adalah tugas malaikat dengan perbuatan manusia, apa hikmahnya dan juga apa perilaku yang bisa kita cerminkan dari keimanan kita kepada malaikat Allah. Ya, langsung saja untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan daring kali ini. Bapak akan mulai dengan pengertian malaikat dulu. Malaikat secara bahasa berasal dari kata malakun yang artinya utusan. Sedangkan secara istilah, malaikat sendiri adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan yang diberi tugas khusus oleh Allah Ta'ala. Jadi tiap-tiap malaikat itu memiliki tugas yang sendiri, tugas tersendiri. Kemudian lanjut ke pengertian beriman kepada malaikat sendiri. Adapun sebelum membahas pengertian beriman kepada malaikat, Bapak ingatkan, iman kepada malaikat sendiri merupakan bagian dari rukun iman. Sedangkan rukun dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang harus ada. Jadi jika kita mengaku sebagai seorang muslim yang beriman kepada rukun iman, kita harus mengimani keseluruhan dari apa yang termaktub dalam rukun tersebut. Tidak hanya kita beriman kepada Allah, tidak hanya kita beriman kepada malaikat, tapi keseluruhan sampai iman kepada kitab, kemudian rasul, hari kiamat, dan takdirnya Allah atau qada dan qadar, itu harus semuanya kita imani. Jika kita tidak mengimani satu saja dari keenam iman tadi, maka kita belum termasuk orang yang beriman. Itulah ketentuan dari makna rukun. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang beriman, kita harus betul-betul mengimani keseluruhannya. Sebagaimana yang kita tahu, misalkan contoh saja tentang rukun nikah. Kalau Anda ingin menikah ke depannya, misalkan sudah menemukan pasangan, harus memenuhi rukun nikah sendiri. Ketika rukunnya tidak terpenuhi salah satu, maka pernikahannya tidak sah. Itu makna dari rukun. Jadi harus Anda ketahui sebagai seorang mukmin, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar khusus tentang keimanan kepada malaikat. Itu tentang pengertian dari iman sendiri. Sedangkan iman rukun sudah, sedangkan iman sendiri artinya al-imanu al-i'tiqadu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amali bil jawarih atau wal amalu bil arkan. Arti iman adalah yakin dalam hati, jadi hatinya harus meyakini keberadaan malaikat Allah. Kemudian yang kedua adalah diucapkan dengan lisan. Lisan kita mengucapkan aku beriman kepada malaikat. Sebagaimana kita ketika beriman kepada Allah harus mengucapkan dengan dua kalimat syahadat. Ya, betul. Kemudian untuk perilaku anggota tubuh kita harus menunjukkan perilaku yang beriman kepada malaikat. Misalkan kita tidak melakukan perbuatan dosa karena takut diawasi malaikat raqib dan atid. Kemudian kita selalu beramal karena kita yakin bahwa malaikat raqib akan senantiasa mencatat amal kita, dan lain sebagainya. Itu tentang pengertian beriman kepada malaikat Allah. Jadi harus paham ya, Bapak ulangi lagi.
Jadi harus mengimani keberadaan malaikat, kemudian kita mengucapkan lisan kita, baik perkataan kita, adanya pengakuan terhadap malaikat, dan anggota tubuh kita melakukan perbuatan yang selaras dengan keimanan dengan malaikat. Itu pengertian tentang iman kepada malaikat. Adapun dalil naklinya sebagaimana yang Allah firmankan dalam satu ayat, banyak sekali dalilnya. Bapak ambil satu contoh, misalkan dalam surat Fatir ayat 1 Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawat wal ard ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba ila akhir ayat. Allah Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusannya yang memiliki sayap 2, 3, dan 4. Ya, itu dalil tentang keberadaannya malaikat. Adapun selanjutnya yang perlu Bapak sampaikan kepada Anda di materi iman kepada malaikat adalah tentang perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia sebagaimana yang telah kalian pelajari di SMP tentunya ya, bahwa malaikat itu makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, kemudian dia tidak berjenis kelamin, kemudian dia tidak pernah durhaka karena ketaatannya. Kemudian malaikat tidak memiliki hawa nafsu, ya. Dan juga secara fisik malaikat bersayap dan diciptakan dari cahaya. Adapun manusia sendiri memiliki jenis laki dan perempuan sebagaimana jin. Kemudian manusia ada yang taat, ada yang durhaka, kadang taat, kadang durhaka. Sedangkan jin seperti itu, ada yang taat, ada yang durhaka. Kalau yang jin taat berarti dia jin muslim, mengakui keberadaan Allah dan beribadah sebagaimana kita beribadah. Sedangkan yang durhaka pasti mereka menjadi pengikutnya iblis, ya. Kemudian jin juga berkembang biak, memiliki jenis laki dan perempuan, sedangkan manusia juga sama, memiliki jenis laki dan perempuan. Manusia sifatnya wujud atau bisa dilihat, sedangkan jin gaib seperti malaikat, ya. Diciptakan jin dari api, sedangkan manusia dari tanah. Adapun malaikat tadi dari cahaya. Ya, berikutnya anak-anakku semuanya yang berbahagia, tentang nama malaikat. Sebagaimana yang kalian sudah hafal tentunya, dan ini harus hafal mengingat kalian sudah kelas 10. Jangan sampai lupa atau melupakan minimal dari malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya banyak, karena banyak keterangan dari ayat Al-Quran yang berbunyi sebagaimana contoh dalam surat Al-Mudaththir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat atau jumlah pasukan Allah kecuali hanya Dia. Saking banyaknya jumlah malaikat. Jumlah malaikat yang wajib kita imani ada 10, anak-anakku semuanya. Sebagaimana yang Anda telah ketahui bahwa malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril, yang dikenal dengan malaikat Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Ini termasuk yang paling utama dari para malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam tugasnya menyampaikan wahyu atau firman Allah, baik di masa Nabi ataupun di masa setelah Nabi. Ketika ada titah Allah kepada para malaikat, ini disampaikan melalui malaikat Jibril kepada malaikat yang ada di bawahnya. Kemudian malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas untuk menurunkan atau membagi rizki, termasuk di dalamnya menurunkan hujan, ya. Terkhusus tentang malaikat Mikail ini, dia punya tugas lain dalam hadis nubuwah atau hadis akhir zaman. Besok di hari akhir, malaikat Jibril dan malaikat Mikail lah yang akan mendampingi Nabi Isa turun dari langit. Sebagaimana keyakinan kita bahwa Nabi Isa belum wafat, Nabi Isa diangkat ke langit, dan besok di akhir zaman akan memiliki tugas tersendiri, yaitu memerangi Dajjal, ya, sampai yang diberi hak oleh Allah untuk membunuh Dajjal adalah Nabi Isa sendiri, dan itu turunnya dari langit didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Berikutnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah malaikat yang bertugas di akhir zaman.
akhir zaman, yaitu hari kiamat. Pada hari kiamat nanti malaikat Israfil akan ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala, yang berarti tiupan sangkakala ini pertanda akan datangnya kiamat. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, seluruh makhluk yang ada di muka bumi semuanya akan binasa, termasuk jin, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan malaikat pun semuanya akan binasa kecuali malaikat-malaikat yang dikehendaki Allah, ya. Kemudian setelah itu malaikat Israfil punya tugas yang kedua, meniupkan sangkakala yang kedua kalinya, yaitu membangkitkan seluruh makhluk yang tentunya akan dihisab di yaumul kiamah, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di muka bumi. Itu tugas malaikat Israfil. Kemudian malaikat yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel sendiri bertugas mencabut nyawa. Ini nama dari malaikat Israfil, Israel. Malaikat Israel sendiri sumber namanya bukan dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, beda dengan malaikat yang lain yang memiliki nama yang langsung dari Al-Quran atau hadis Nabi. Sedangkan Israel sendiri itu nama yang dikenal oleh kaum muslimin, sedangkan nama aslinya dalam Al-Quran atau yang disampaikan Nabi namanya Malakul Maut. Itu adalah malaikat maut atau malaikat kematian. Tugasnya menjemput kematian atau menyabut nyawa bagi tiap makhluk yang bernyawa. Kemudian yang berikutnya pasangan yang bernama malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa malaikat Raqib dan Atid adalah malaikat pencatat amal baik dan juga amal buruk. Jadi di samping kanan kiri kita saat ini, atau Anda yang sedang menonton video Bapak kali ini, itu ada yang menyaksikan. Kalau Anda melihatnya dengan penuh keikhlasan dan juga niat untuk menambah ilmu syar'i atau ilmu agama di sini, insya Allah dicatat sebagai kebaikan. Dan saya yakin kalian semuanya melihat tayangan atau video Bapak ini tujuannya hanya satu, adalah untuk menambah keimanan kalian kepada Allah Ta'ala, terkhusus iman kepada malaikat Allah. Kemudian malaikat yang berikutnya adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Setelah kita bertemu, jadi malaikat yang kita temui pertama kali setelah kita terlahir di bumi ini atau menjadi makhluk Allah Ta'ala atau hamba Allah Ta'ala di muka bumi adalah malaikat maut. Kemudian ketika kita mati, ruh kita nanti akan dibawa para malaikat Allah yang bertugas. Kemudian kita dimasukkan ke alam kubur kita, ruh kita. Kemudian kita akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan mereka, maka kita akan memulai hidup kita sebagai hamba Allah yang soleh, yang hamba Allah yang akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur kita sebagai pembuka dari kenikmatan yang akan kita terima di akhirat. Adapun jika kita dari hidupnya dalam keadaan banyak dosa, kemudian mati dalam keadaan su'ul khotimah, kemudian kita mati dalam keadaan ditanya malaikat Mungkar dan Nakir tidak bisa menjawab, itu adalah pembukaan kita mendapat azab di alam kubur sebelum nantinya di neraka kita akan mendapatkan adab yang lebih besar. Wa na'udzubillah min dzalik. Saya berdoa mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang akan bisa menjawab 3 pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Apa itu pertanyaannya? Man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka, atau wa man hadzal rajul alladzi ursila alaika, atau alladzi bu'isa alaika. Ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, insya Allah kita bisa selamat selamat di alam kubur kita dan di akhirat nanti. Kemudian malaikat berikutnya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah malaikat yang akan kita temui nanti di padang mahsyar. Siapa mereka? Malaikat Malik ini terkhusus Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan malaikat. Dan kemudian malaikat ini bertemu Nabi, kemudian mengucapkan salawat. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa ini? Kata Jibril, dia adalah malaikat Malik. Allah ciptakan wajah malaikat Malik atau wajah malaikat yang akan menjaga neraka ini
dalam keadaan wajahnya sangar dan juga tidak bisa tersenyum. Itu keadaannya. Sebab kenapa? Ketika Nabi ketemu malaikat Malik ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, malaikat Malik menyapa Nabi tidak dalam keadaan tersenyum, dan itulah wujud asli malaikat yang akan bersamai orang-orang durhaka kepada Allah yang akan dimasukkan ke neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Beda dengan malaikat yang satunya, yang berikutnya, yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang nanti akan menjaga surga. Karakternya tentunya lembut, kemudian murah senyum dan lain sebagainya, karena akan melayani para penghuni jannah. Itu tentang malaikat-malaikat, ada 10 ya anak-anakku semuanya, dengan keterangan yang sudah Bapak sampaikan. Di samping itu banyak malaikat yang lain. Ada malaikat yang tidak tersebutkan dalam 10 nama tadi, tapi disebutkan di hadis lain. Misalkan salah satu contoh Bapak kasih, yaitu malaikat pemikul ars Allah. Pemikul ars. Jadi Allah Ta'ala dalam surat yang kita kenal dengan surat Al-Baqarah ayat 283 ya, ayat kursi itu ya. Di sana ada keterangan wasi'a kursiyus samawati wal ard. Jadi kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Dan kursinya saja Allah udah seluas seperti itu, apalagi Allahu Akbar, Allah yang menciptakan itu. Dan Allah membuat kursi tadi atau arsinya Allah tadi dipikul oleh malaikat. Itu nama lain dari malaikat pemikul arsi Allah. Dan berapa besarnya? Dalam sebuah hadis dikatakan, Nabi SAW mengatakan, ketika ada burung menempel di pucuk daun malaikat itu, ketika Nabi menggambarkan malaikat dengan wujud manusia ya, itu ketika ada burung nempel di daun telinga yang paling bawah dan burung tadi terbang ke pundak malaikat tadi, maka dibutuhkan waktu 600 tahun. 600 tahun perjalanan baru sampai. Itulah besarnya malaikat pemikul arsy. Allahu Akbar. Apalagi Allah yang maha besar, Allah yang kuasa atas itu semua. Itu contohnya, contoh lain. Ada juga malaikat yang diciptakan ketika diciptakan hanya sujud saja sampai hari kiamat. Ada yang rukuk saja sampai kiamat. Ada yang mengelilingi Baitul Ma'mur atau Baitul Izzah, tempatnya di langit ke-7. Sebagaimana hadis Nabi bahwa tiap hari Allah utus 70.000 malaikat masuk ke Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur, dan ketika tawaf di sana mereka tidak kembali lagi. Itu tiap hari. Betapa banyaknya jumlahnya malaikat Allah Ta'ala kalau kita pahami hadis tadi. Itu tentang nama dan tugas malaikat anak-anakku semuanya. Kemudian sifat-sifatnya tadi udah Bapak sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir ya. Yang terakhir yang Bapak akan sampaikan tentang hikmah beriman kepada malaikat. Tentunya dengan kita beriman kepada malaikat, tentunya ketakwaan kita kepada Allah akan meningkat ya. Kemudian kita akan terhindar dari perbuatan durhaka, karena tiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah. Yang berikutnya kita akan selalu berusaha untuk istiqomah dalam beramal, dan kita berharap mati dalam keadaan husnul khotimah, karena akan ada selalu malaikat maut yang akan mengawasi sampai batas usia kita berada di muka bumi. Kemudian yang berikutnya adalah semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan, dan Allah memiliki malaikat yang senantiasa akan mengawasi itu semua. Kemudian hikmah yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan kita sudah dikaruniai Allah malaikat Mikail yang senantiasa akan membagi rezeki kita. Jadi selama kita berusaha dan bertawakal, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki itu semua. Dan kemudian untuk perilaku beriman kepada malaikat, itu nanti Bapak tugaskan kepada kalian untuk memberikan contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat ya, dimulai dari malaikat yang pertama sampai yang ke-10. Nanti kalian definisikan, kalian identifikasikan contoh perilaku, kemudian tugas tersebut bisa dikirimkan ke Bapak. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti kirimkan pertanyaan lewat WhatsApp group ya. Insya Allah nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Untuk kesempatan kali ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan melalui video ini. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang yang bisa memaknai dengan benar
iman kepada malaikat Allah dan tentunya berperilaku sesuai dengan keimanan kita kepada malaikat Allah, dan pada akhirnya kita tergolong orang-orang yang diterima imannya oleh Allah Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Selamat mengerjakan tugas dari Bapak di sisa waktu pembelajaran ini. Dari Bapak cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.